Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesangnian, karena no kawaii no life. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata indah dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Ink yang dirilis pada tahun 2003. Film ini disutradarai oleh Lee Eun-hye dan diperankan oleh Kim Rae-won dan Im So-jung. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Enjoy! Di awal scene terdapat seorang wanita yang ingin nyebrang sambil mendengarkan lagu. Namun di saat itu headsetnya tidak sengaja terjatuh. Bahkan sialnya lampu kendaraan sudah menyala sehingga ia terjebak di sana. Tapi untungnya ada petugas penyeberang jalan yang membantunya. Dan ketika ia melihat petugas tersebut, si petugas hanya tersenyum dan lanjut kerja. Nama wanita tersebut adalah Mina. Minang suang mana minang leng. Dan ketika di kelas ia tidak mempunyai teman sama sekali. Bahkan ketika teman-temannya olahraga, Mina sendirian di kelas sambil menggambar balet dan melakukan gerakan tersebut. Dan film Ink pun dimulai. Di rumah ia pun menonton pertunjukan balet hingga di saat ibunya menghampirinya, Mina pun ingin pergi melihat pertunjukan tersebut secara langsung di Eropa. Dan ibunya mengiyakan hal tersebut yang membuat Mina senang. Namun sayang, itu hanya prank. Ibunya pun akan menyiapkan air untuk Mina. Namun di saat ibunya menyiapkan air untuk mandi, ibunya terlihat sedih. Setelah itu Mina pun pergi ke sekolah, tapi di bawah apartemennya ada orang pindahan. Ketika di kelas, teman sekelasnya pun saling menulis surat satu sama lain yang membuatnya ingin mempunyai teman. Mina pun berbincang dengan gurunya mengenai pembelajaran, serta jika Mina ingin menanyakan sesuatu, jangan malu-malu untuk bertanya ke gurunya. Tapi sebelum Mina pergi, ia pun bertanya kepada gurunya mengenai petugas penyeberang jalan. Si guru pun menceritakan bahwa dulu ketika petugas masih sekolah, ia menyukai seorang gadis di sekolah Mina. Namun ketika hujan dan ia menunggu gadisnya tidak sengaja tertabrak ketika menyeberang dan beda alam. Oleh karena itu, ia pun menjadi petugas penyeberang jalan agar orang-orang nasibnya tidak seperti gadisnya. Bahkan ketika hujan, ia akan menangis karena mengingat hal tersebut, yang membuat Mina salut akan si petugas serta menggambarnya. Scene berpindah ke restoran ibu Mina, yang dimana sahabat ibu Mina menghampirinya dan mengobrol sesuatu mengenai pacar. Namun ketika sahabatnya bertanya tentang Mina, ibunya tidak ingin membicarakan hal tersebut, yang ternyata Mina mengidap sebuah penyakit. Bahkan dari lahir, entah penyakit apa, tapi yang pasti umurnya tidak lama lagi. Ketika Mina di rumah, bibinya pun mampir, dan ketika akan pergi, terlihatlah orang baru pindah di apartemen tersebut. Mina pun meminum obatnya serta cilin santuy sambil ngudut dan mendengarkan sebuah musik. Namun di saat itu orang yang baru pindah membuang sampahnya. Pria ini bernama Yongjae. Yongjae yang melihat Mina memanggilnya. Namun karena Mina dengar musik pakai headset, ia pun tidak menganggapi Yongjae. Tapi Yongjae masih berusaha membuat Mina tersadar bahwa dirinya memanggil. Cuk, nyau cuk. Hingga di saat Mina tersadar, Yongjae pun langsung meminta udut sekaligus korek. Namun Yongjae akan mengembalikan korek Mina kapan-kapan. Keesokan harinya, Yongjae yang baru balik berpapasan dengan Mina yang pergi dengan ibunya, sehingga Yongjae menyapanya, sehingga ibunya yang melihat Yongjae langsung meminta Mina untuk memacarinya. Tapi Mina tidak tertarik dengan percintaan. Sesampainya di mobil, ibunya pun memberikan hadiah ke Mina berupa sebuah ponsel dengan durability dan ketahanan yang sangat kuat, yaitu Nokia. Di saat Mina di toko buku, Mina pun langsung ditelepon oleh ibunya karena khawatir, yang membuat Mina kesal karena ibunya terlalu mengkhawatirkannya. Dan ketika membayar, si penjual bertanya kenapa Mina memakai sarung tangan
di musim panas, tapi Mina tidak menganggapinya. Hingga di saat pulang, Yongjae pun datang menghampiri Mina sambil mengolok-olok Mina karena ngudutnya sembunyi-sembunyi. Tapi Mina meminta koreknya lagi serta bertanya kenapa Yongjae mengganggunya. Yongjae pun memberitahu bahwa ia akan bersikap seperti itu jika ia suka dengan seorang wanita dan menjelaskan sebuah psikologi bahwa jika orang itu terus diganggu kayak kita ngedeketin cewek walaupun ceweknya nggak suka, kita ganggu dia terus hingga kita nggak ganggu dia lagi, pasti si cewek akan mikirin kita, kok aku nggak diganggu lagi, seperti itu. Jadi bagi kalian yang pengen deketin cewek nih, ganggu aja terus sampai menurut kalian cukup, si cewek pasti suka kalau kalian good looking dan good reckoning. Itu untuk mengganti koreknya yang lupa dibawa, Yongjae pun ingin memberikan permen ke Mina, tapi Mina tidak mau. Namun Yongjae memaksanya dengan cara memegang tangannya, tapi ia dibuat terkejut karena tangan Mina yang entah apa, karena tangannya terlihat normal-normal aja, entah apa yang dikagetin, sehingga Mina langsung pergi dari sana. Ketika di kamar, ibunya pun mengembalikan HP dari Mina yang tertinggal, tapi untungnya ada orang baik yang mengembalikan HP tersebut. Namun di saat itu terdapat seseorang yang menelpon. Ternyata orang tersebut adalah si Yongjae, yang membuat Mina terkejut dan langsung menutup teleponnya. Tapi Yongjae masih kekeh untuk teleponan, sehingga Mina menjawab telepon tersebut serta berpura-pura ada orang salah sambung. Tapi sebelum ditutup, Yongjae meminta membuka jendela untuk 1 jam ke depan karena ada hal penting. Tapi Mina don't give a shit akan hal tersebut, serta ia berselfie dengan ibunya dan berbincang tentang percintaan serta percintaan dari si petugas yang membuat ibunya terkejut karena kisah percintaannya sangat gelap. Hingga di saat Mina bertanya siapa yang ibunya cinta, ibunya pun hanya mencintai ayah Mina serta membuka kenangan lama dari ayah Mina bahwa ayah Mina adalah angkatan laut, tapi ayahnya beda alam, entah karena apa, karena nggak diceritain di filmnya. Serta ibunya membuat sebuah diary di buku diarynya. Di saat Mina rebahan, terdapat telepon lagi dari Yongjae, tapi Mina langsung mematikan HP-nya. Dan ketika ia ingin tidur, dirinya dibuat kepikiran akan Yongjae sehingga ia membuka jendelanya. Tapi ketika dilihat tidak ada apa-apa di sana. Alhasil ia pun menikmati indahnya malam. Keesokan harinya ketika dirinya pulang, ia menemukan sebuah kotak di depan apartemennya yang ternyata itu adalah foto dari Mina yang menikmati malam serta terdapat sebuah surat di sana berupa Yongjae yang meminta Mina untuk menunggu di tempat yang sama. Namun sayang, Mina bodoh amat dan tidur dengan ibunya sehingga Yongjae yang menunggu di luar serta melempar batu agar Mina keluar. Ia terciduk oleh security yang membuatnya langsung masuk ke dalam. Di saat Mina dan ibunya selesai berbelanja, Mina bertanya tentang tangannya kenapa seperti itu. Ibunya pun memberitahu kenyataan yang pahit di mana ayahnya Mina bukan ayah kandung dan ayah kandungnya adalah seorang alien. Yang membuat Mina terkejut, tapi itu cuma prank yang membuat ibunya ngakak karena Mina percaya akan hal tersebut. Saya pun juga seperti itu. Alien anjing. Ketika Mina tengah asyik membaca komik, bibinya menemukan sebuah kiriman untuk Mina serta terdapat sebuah surat dari Yongjae bahwa itu adalah kura-kura. Jadi jika Mina tidak mau kura-kuranya beda alam, maka menyerahlah. Yang membuat Mina tersenyum akan hal tersebut. Mina pun pergi ke kamar Yongjae, tapi ia dibuat terkejut karena Yongjae langsung membuka pintu sambil menggunakan wig. Masuklah ia ke dalam sehingga Mina dibuat heran karena tempat Yongjae yang tidak tertata. Yongjae pun bertanya di mana kura-kuranya yang membuat Mina bingung karena ia kira itu hadiah untuknya. Tapi maksud Yongjae bukan itu, melainkan kura-kura itu untuk umpan aja. Sehingga Mina kesal dan kembali menagih koreknya. Yongjae pun mencari korek tersebut tapi nggak dapat. Alhasil ia meminta Mina untuk membawa kura-kuranya sebagai jaminan. Tapi di saat itu Yongjae bertanya nomor telepon Mina. Hingga di saat Mina memberitahunya, Yongjae yang gak ada buku menuliskan nomor telepon Mina di lantai. Dan alasan Yongjae santuy menulis nomor tersebut di lantai karena ia lihat di iklan-iklan di TV bahwa sekali usap noda pun hilang. Namun sayang, tipe lantainya beda. Tulisan tersebut gak hilang-hilang. Alhasil Yongjae, Mina dan bibinya membantu Yongjae untuk menghapuskan tulisan tersebut. Serta bibinya merasa bahwa Yongjae ingin mendekati Mina. Terlebih lagi karena Yongjae seorang foto
fotografer, pasti si Yongjae ingin memfoto Mina tanpa busana dan kain yang menutupinya aka naked. Sehingga Mina bertanya jika itu yang Yongjae mau, apakah ia bisa melakukannya? Setelah itu Yongjae pun membawa Mina ke sebuah tempat dengan pemandangan sungai di sana. Sebaring Yongjae memfoto Mina, Mina pun meminjam kameranya dan ketika Yongjae menjelaskan cara menggunakan kamera tersebut, Mina malah memandangi Yongjae hingga Yongjae yang menyadari hal tersebut dibuat tersenyum dan melanjutkan penjelasannya. Hingga di saat Mina ingin memfoto Yongjae, Yongjae memberitahu bahwa ia sudah menyukai Mina semenjak ia melihat Mina. Sehingga Mina yang mendengar hal tersebut dibuat salting dan langsung ingin pulang. Di malam harinya, Mina pun ngudut sambil mendengarkan musik. Namun di saat Yongjae datang, Mina langsung bersembunyi dan malu-malu pushy. Di saat Mina dan ibunya menonton film, ibunya pun bertanya tentang Yongjae, serta Mina mulai memiliki rasa dengan Yongjae. Selesai dengan semua itu, Mina yang ingin pergi, tiba-tiba dari atas Yongjae memberikan payung untuk Mina karena Yongjae merasa bahwa akan turun hujan. Mina pun bertemu dengan suster yang merawatnya dulu, serta mereka bersahabat sekarang. Dan benar saja, turun hujan saat itu. Tapi di saat itu, Mina bertanya tentang cowok ke sahabatnya yang membuat sahabatnya merasa bahwa Mina menyukai seorang pria. Tapi Mina malu-malu akan hal tersebut. Hingga di perjalanan pulang, sahabatnya memberikan saran bahwa Mina jalanin aja hubungan tersebut sesuai dengan kata hatinya. Di restoran, ibunya pun ditelepon oleh Mina. Namun ibunya terlalu sibuk di restoran yang membuat Mina pulang sendirian. Tapi di saat itu, Yongjae menelpon dengan tujuan ada kesibukan apa Mina sekarang. Karena Mina nggak ada kesibukan, Mina pun menjawab ranjang. Yang membuat Yongjae terkejut karena ia kira dirinya akan bercepak-cepak jedwar dengan Mina. Namun karena otak Yongjae terlalu bersih, saking bersihnya kosong, ia pun salah paham akan perkataan Mina. Mereka pun jalan-jalan, namun di saat menaiki bis, Yongjae tidak sengaja mengenai es krim ke penumpang lain, yang membuat ibu-ibu marah. Tapi Mina langsung membersihkan es krim tersebut menggunakan sarung tangannya. Yongjae pun membantu Mina membersihkan tangannya serta menutupi tangan Mina agar tidak ada orang yang lihat, sehingga orang-orang mengira bahwa Mina memegang cicit dari Yongjae. Tapi Yongjae langsung mengalihkan perhatian yang membuat Mina makin jatuh hati dengan Yongjae. Kedekatan mereka pun makin terlihat hingga di saat mereka saling bercanda tawa di jendela, Yongjae yang ingin membuat asap bentuk lingkaran ke Mina sampai dirinya menaiki jendela. Tapi Mina langsung masuk, yang ternyata kegiatan Yongjae terciduk lagi oleh si security. Ngapain nih cuk? Yang membuat Yongjae kesal karena Mina meninggalkannya tadi serta seru-seruan lagi. Di lain tempat, ibu Mina pun memberikan sedikit makanan ke security. Dan security dibuat curiga dengan Yongjae karena sikap-sikapnya. Sehingga ibu Mina yang mendengar hal tersebut langsung pergi dari sana. Di lain tempat, Mina dan Yongjae pun bermain kura-kura. Sebaring Yongjae memfoto Mina. Tapi di saat itu, Yongjae melihat bekas permainan tradisional sehingga ia bernostalgia akan hal tersebut. Mina pun memberitahu bahwa ia akan pergi ke Eropa dengan ibunya. Yang membuat Yongjae terkejut karena Mina memanggil ibunya pakai nama asli, tidak ibu. Mina pun memberitahu alasannya bahwa karena dirinya tidak punya teman, ibunya lah yang selalu ada di sampingnya, yang membuat Mina merasa bahwa ibunya bisa menjadi sahabatnya. Makanya ia memanggil ibunya pakai nama asli, bukan nama ibu. Sambil mereka menikmati indahnya kota di sana. Ketika Mina minum obat, ibunya pun bertanya tentang perkembangan Mina dengan Yongjae. Tapi Mina masih malu-malu. Di sekolah, teman kelasnya pun membicarakan soal zodiak sehingga Mina tertarik dan ikut membaca tentang zodiak tersebut. Dan karena ia membaca zodiak tersebut, ia pun langsung membuatkan makanan untuk Yongjae. Mina pun melihat foto kura-kura atau penyu, entah intinya itu, serta Yongjae memfotonya di Hawaii, yang membuat Mina tertarik untuk pergi ke Hawaii sambil melihat kura-kura itu, serta bertanya apakah kura-kuranya akan sebesar itu, yang membuat Yongjae mengolok-olok Mina bahwa mana bisa, spesies dan habitatnya aja beda, yang membuat Mina kesal dan merosting Yongjae sehingga Yongjae terroasting. Ketika Mina menunggu bis datang, Yongjae menghampirinya serta mengajak Mina pergi ke tempat balet karena Yongjae ada pemotretan di sana, serta Yongjae meminta penari balet di sana untuk mengajari Mina. Mina pun dibuat senang karena dirinya belajar balet. Namun karena Mina menggunakan sarung tangan, si penari balet pun meminta Mina untuk melepaskan sarung tangannya agar tangannya tidak licin. Dan ketika dibuka, si penari dibuat terkejut, tapi ia tidak begitu mempermasalahkannya. Tapi orang-orang membicarakan hal tersebut. Tapi di saat itu Mina tiba-tiba pusing dan tidak sadarkan diri, sehingga Yongjae yang melihat Mina langsung menghampirinya dan membawanya ke rumah sakit. Mina pun terbangun di rumah serta ibu dan sahabatnya ada di sana. Ibunya pun pergi ke rumah sahabatnya untuk berbincang tentang
tentang Mina dan merasa bahwa umur Mina tidak akan lama lagi. Sehingga sahabatnya menenangkan ibunya untuk tabah dan menerima apa yang akan terjadi. Di tempat Mina, ia yang terbangun pun melihat sebuah kotak di mejanya yang dimana itu adalah sepatu balet dari Yongjae. Sedangkan Yongjae menambah koleksi foto Mina di apartemennya di berbagai kegiatan yang telah mereka lalui bersama. Mina yang sudah membaik pun main ayun-ayunan dengan ibunya serta berbincang bahwa belajar balet sangat sulit dibandingkan nonton penari balet. Makanya ibunya tidak mau Mina menjadi penari balet karena akan banyak menguras tenaga. Ibunya pun akan membawa Mina ke Eropa bulan depan yang membuat Mina senang, tapi ia berubah pikiran untuk pergi ke Eropa, melainkan ia ingin pergi ke Hawaii. Dan untuk mengabadikan momen nantinya di Hawaii, mereka pun akan membawa Yongjae sebagai fotografer sekaligus bodyguard dan tour guide, serta ibunya akan membayar Yongjae untuk melakukan hal tersebut dan Yongjae mau untuk ikut. Selesai itu mereka pun bersenang-senang dari membuat gambar di kuku berupa gambar Mina di kuku tangan Yongjae dan gambar Yongjae ada di kuku kaki Mina, serta bersenang-senang di taman air mancur. Di tempat lain, ibu Mina yang sedih karena umur Mina gak lama lagi menghilangkan kesedihannya dengan meminum amer, sehingga Mina mengantarkan ibunya yang agak mabuk ke kamar serta ibunya bertanya lagi tentang perkembangannya. Dan akhirnya Mina berani membicarakan hal tersebut bahwa Yongjae orang yang menyenangkan dan sangat baik ke Mina, yang membuat ibunya senang karena Mina senang serta memeluknya, tapi ia masih menyembunyikan kesedihannya. Mina yang masih di kamar ibunya pun tidak sengaja menemukan kenangan lama dari ibunya, baik dari foto dan topi ayahnya. Namun di saat Mina menemukan diary dari ibunya, ia pun membacanya. Dan di saat Yongjae ingin menghibur Mina dengan balon, Mina pun menangis karena dirinya tahu hidupnya tidak lama lagi dari diary ibunya. Keesokan harinya, Mina yang pamitan dengan ibunya pun langsung buru-buru pergi ke sekolah. Dan ketika di sekolah, Yongjae pun datang dengan tujuan memberikan payung untuk Mina. Tapi Mina masih menangis, serta di saat pulang, Mina tidak berbincang sama sekali dengan Yongjae yang membuat Yongjae bingung ada apa dengan Mina. Mina pun melihat si petugas dan benar saja ketika hujan si petugas menangis atas kepergian gadisnya. Mina pun kembali menangis karena ia tidak ingin ibunya dan Yongjae tidak jadi seperti si petugas yang kehilangan orang yang dicintainya dan hidup sendirian. Tapi Yongjae yang masih belum ngeh akan hal tersebut mencoba untuk menenangkan Mina, serta mereka balik bersama. Mina yang di perjalanan dengan ibunya pun memanggil ibunya dengan nama ibu, serta nyender di ibunya dengan maksud selalu ada di dekat ibunya di hari-hari terakhirnya. Sampailah mereka di restoran ibunya sambil berbincang dan Mina menyarankan ibunya untuk mencari pria dan menikah agar di saat Mina tidak ada, ibunya tidak kesepian. Namun hal tersebut disampaikan sambil bercanda tawa. Ketika pagi-pagi buta, Yongjae dan Mina pun berada di tempat mereka sering kunjungi, serta Mina memberikan kura-kura ke Yongjae agar Yongjae merawatnya, serta mengajak Yongjae untuk mengabadikan momen berdua bersama-sama. Foto demi foto dari berbagai kegiatan yang mereka lakukan pun terabadikan di kamera Yongjae. Hingga di saat mereka berada di wisata akuarium, Mina pun mencari keberadaan kura-kura, tapi kura-kura tidak ada di sana. Namun di saat Yongjae ingin membawa Mina ke suatu tempat, Mina kembali pusing dan dibuat tidak sadarkan diri yang membuat Yongjae panik dan membawanya ke rumah sakit. Ibunya pun datang menyusul dan di saat itu ibunya pun memberitahu semuanya kepada Yongjae, sehingga Yongjae yang tahu bahwa umur Mina tidak lama lagi dibuat tidak percaya dan pergi dari sana. Yongjae pun dibuat sedih akan fakta tersebut serta tersadar kenapa Mina menangis waktu itu dan menyerahkan kura-kura ke Yongjae. Hingga di saat ia melihat papan iklan pergi ke Hawaii, ia pun ngamuk dan menghancurkan papan iklan tersebut. Tenang brother, jangan ngancurin barang orang lain juga dong. Saya tahu berat, itu emang berat, tapi ya tenang, chill bro. Serta ia menangis di sana. Yongjae pun bangun dan mencoba tabah akan semuanya. Pergilah ia ke rumah sakit serta berbincang dengan ibu Mina. Yongjae pun mengembalikan uang dari ibu Mina untuk mengambil gambar nanti di Hawaii, karena ia merasa jika ia mengambil uang tersebut, ia menganggap bahwa ia bertemu dengan Mina hanya karena untuk uang. Ia membuat ibunya meminta maaf karena membuat Yongjae tahu akan hidup Mina yang tak lama lagi dan merasakan kehilangan juga. Hari demi hari Yongjae pun terus menjenguk Mina
Mina dan menceritakan buku ke Mina, walaupun Mina masih tidak sadarkan diri. Serta Yongjae melepas foto-foto Mina dengan maksud menerima dan tabah akan semuanya. Waduh, ikut nyesel anjing. Kenapa endingnya tidak membahagiakan? Emang dari awal si umur Mina nggak lama lagi, tapi kenapa pas-pas itu keromantisan datang? Kan nyesel anjing. Yongjae pun kembali menjenguk Mina dan ia memasangkan gelang yang dimana itu adalah cincin yang sudah dipersiapkan untuk melamar Mina. Waduh, dah lah bangsa. Serta lanjut membacakan buku untuk Mina, sehingga Mina mengeluarkan air matanya. Lalu terlihat sebuah bayangan dari mereka bahwa mereka sedang berenang di pantai Hawaii sambil berenang dengan kura-kura. Serta di saat mereka menikmati sunset, mereka pun bercipok-kecipokan di sana. Yongjae pun bangun dari tidurnya dan melihat ibu Mina yang memegang tangan Mina, sehingga Yongjae langsung mengabadikan momen tersebut. Yang ternyata tangan Mina jarinya cuma ada 3, makanya ia menutupi hal tersebut. Serta foto tersebut ia pajang di galeri museum. Yongjae pun berkumpul dengan teman-temannya, namun di saat itu ibu Mina datang melihat foto dan berbincang dengan Yongjae. Ibunya pun kembali meminta maaf karena membuat Yongjae berada di titik seperti itu, serta memberikan sesuatu dari Mina yang ternyata itu adalah momen-momen dari Mina dan Yongjae yang Mina satukan di sebuah buku. Flashback ketika ibunya habis dari pemakaman Mina dan ketika ia membuka diary-nya, terdapat tulisan Mina di sana mengenai ia yang meminta maaf kepada ibunya karena telah membuat ibunya khawatir dan berterima kasih karena ibunya telah merawat Mina dan memberikan Mina kebahagiaan, yang membuat ibunya menangis akan surat terakhir dari Mina untuk ibunya. Sedangkan Yongjae melihat buku kenangan tersebut dari awal bertemu, hal-hal konyol yang dilakukan Yongjae dan yang lainnya, sehingga Yongjae dibuat menangis dan memandangi pemandangan tempat Yongjae dan Mina sering kunjungi. Dan film Ing pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Ing. Film yang bagus banget menurut gua, dari romansnya, komedinya, dan setnya. Waduh, kenapa selalu endingnya beda alam terus dan terus anjing. Tapi mau gimana lagi, dari awal film udah dijelasin bahwa umur Mina nggak lama. Tapi gua kasihan gitu sama Yongjae ini, baru aja menemukan cintanya, bahkan sudah mempersiapkan untuk ke jenjang serius. Ya begitulah anjing. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya, walaupun dikit bahkan gak ada anjing, karena filmnya susah untuk dicandain. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii, goodbye.